Santapan Harian Kamis 20 Agustus 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ketiga, ayat 22 hingga ayatnya yang ke-39. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu menjadi cahaya di tengah perjalanan hidup kami. Tuntun kami berjalan seturut jalan-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. 2 Samuel 3, 22-39. Hamba-hamba Daud dan Yoab baru saja kembali dari penyerbuan dan membawa serta banyak jarahan. Tetapi Abner tidak lagi bersama Daud di Hebron, sebab Daud telah melepas dia pergi dengan selamat. Ketika Yoab dan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukanlah kepada Yoab demikian. Abner bin Ner telah datang kepada raja dan raja sudah melepas dia pergi dengan selamat. Kemudian Yoab pergi kepada raja dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Abner telah datang kepadamu, tetapi mengapa engkau melepas dia pergi begitu saja? Engkau tentu kenal Abner bin Ner itu. Ia datang untuk memperdaya engkau dan mengetahui gerak-gerikmu serta semua yang kau lakukan." Sesudah itu Yoab keluar meninggalkan Daud dan mengirim utusan menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari sumur Sira tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, Yoab mengajak dia ke samping, ke bagian dalam gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia secara diam-diam. Di situ ia menikam perut Abner hingga tewas demi darah Asael adiknya. Beberapa waktu kemudian ketika Daud mendengar hal itu, ia berkata, "Aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan terhadap darah Abner bin Ner sampai selama-lamanya. Biarlah itu ditanggungkan atas kepala Yoab dan atas seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, orang berpenyakit kulit yang menajiskan, orang yang bertongkat, orang yang tewas oleh pedang atau yang kekurangan makanan." Demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner, karena ia telah menewaskan Asael adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Kata Daud kepada Yoab dan semua tentara yang bersama dia, "Koyakkanlah pakaianmu dan kenakanlah kain kabung dan merataplah di depan jenazah Abner." Raja Daud sendiri berjalan di belakang usungan jenazah. Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, raja menangis dengan suara keras pada kubur Abner dan semua tentara itu menangis. Raja meratap untuk Abner dengan kata-kata ini, "Apakah Abner harus mati seperti matinya orang bebal? Tanganmu tak terikat dan kakimu tak dirantai. Engkau gugur seperti seorang gugur di depan orang lalim." Semua tentara menangisi dia semakin keras. Semua orang datang membujuk Daud untuk makan roti selagi siang. Tetapi Daud bersumpah, "Kiranya Allah menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jika sebelum matahari terbenam aku makan roti atau apapun." Seluruh rakyat melihat hal itu dan menganggapnya baik, sebagaimana segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat. Pada hari itu taulah seluruh rakyat dan seluruh Israel bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukan prakarsa raja. Kemudian raja berkata kepada hamba-hambanya, "Tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini telah gugur seorang pemimpin, orang besar di Israel? Sekalipun sudah diurapi menjadi raja, aku sekarang bersikap lembut. Tetapi orang-orang itu, anak-anak Seruya, terlalu kejam bagiku. Kiranya Tuhan membalas orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya." Sahabat Scripture Union Indonesia, setiap orang pasti memiliki kelemahan, termasuk para pemimpin besar. Kita akan melihat salah satu kelemahan Daud dalam nas hari ini.
Ketika Yoab mendengar bahwa Abner datang kepada Daud dan dilepas pergi dengan selamat, ia mempertanyakan tindakan Daud karena pasti Abner datang untuk menipu dan memata-matai Daud. Kemudian Yoab mengirim utusan untuk membawa Abner kepadanya tanpa diketahui Daud. Yoab berpura-pura hendak berbicara kepada Abner. Lalu ia menikam Abner untuk membalaskan darah Asael yang dibunuh Abner. Ketika Daud mendengarnya, ia menyatakan bahwa pihak yang menanggung darah Abner bukanlah dia dan kerajaannya, melainkan Yoab dan kaum keluarganya. Ia pun menyuruh semua tentaranya untuk meratap di depan jenazah Abner, sementara ia sendiri berjalan di belakang usungan jenazah. Mereka semua menangis dan meratap, bahkan Daud juga berpuasa. Dengan demikian rakyat tahu bahwa kematian Abner bukan kehendak Daud. Namun Daud tidak berani menghukum Yoab. Walaupun ia telah menjadi raja, ia sendiri mengakui bahwa mereka terlalu kejam bagi dirinya. Abner sendiri bukan orang yang baik. Ia tidak segan untuk menjadikan Isboset raja supaya ia sendiri berkuasa. Setelah kesepakatannya pecah, ia dengan cepat bergabung dengan Daud. Maka melalui Yoab, Allah mencegah Abner dari memperalat kerajaannya demi keuntungan pribadi. Tentu, apa yang Yoab lakukan tidak benar, karena Yoab akhirnya dihukum oleh Salomo. Namun saat ini Daud belum memiliki cukup kekuasaan dan keberanian untuk menegakkan keadilan. Ternyata seorang pemimpin kadang memiliki kelemahan yang membuatnya tidak dapat melakukan apa yang benar. Untuk itu, marilah kita banyak berdoa bagi pemimpin kita, karena memang tidak mudah untuk melakukan apa yang benar dan adil. Walaupun keadilan belum bisa ditegakkan saat ini, berdoalah agar pemimpin kita mau mempercayakan penegakan keadilan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mohon, tuntunlah para pemimpin kami dengan hikmat dan hati yang takut akan Engkau. Sebab jalan kebenaran dan keadilan bukanlah perjalanan yang mudah. Berikanlah mereka keberanian untuk memilih yang benar, ketulusan untuk melayani, dan kerendahan hati untuk membawa damai bagi banyak orang. Di dalam anugerah kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.